Ya, kali ini kita membahas buku besar atau ledger. Dalam memposting ke dalam buku besar ini, kita harus mengurutkan dari nomor akun 1 sampai 9. Sebelum kita memasuki saldo di jurnal khusus, sebaiknya kita lihat di neraca awalnya supaya kita tidak lupa. Di sini pada perusahaan saya, buku besarnya ada petty cash, nomor akunnya 111. Masukkan balance-nya terlebih dahulu, baru dimasukkan nominal dari jurnal khusus. Di buku besar petty cash ini kan balance-nya atau saldo normalnya di debit, jadi tanggal 31 cash payment journal di debit kita tambahkan. Di debit 1.310.000, jadi ditambah menjadi 3.310.000, dan petty cash-nya di kredit sebanyak 1.310.000. Jadi kita kurangkan harga di atas sama yang di bawah, jadi hasilnya 2 juta. Intinya kalau sama-sama debit ditambah atau sama-sama kredit ditambah, jika berlawanan kayak debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka itu kita kurangkan. Dan yang kedua adalah cash in bank, begitu juga sama caranya dengan petty cash. Dan isi di ref buku besar ini adalah jika balance, refnya checklist, dan tidak balance isinya jurnal khusus, kayak kode jurnal khusus, dari mana asalnya kita dapat itu isi refnya. Misalkan cash payment journal di petty cash, jadi kita dapatnya dari CPJ.1 kayak gitu. Selanjutnya kita masuk kepada ikon receivable dengan nomor akun 113. Di akun receivable ini saldo normalnya juga di debit. Semua angkanya yang ini dapatnya dari jurnal khusus. Dan nomor akun 114 adalah allowance for doubtful debt, yaitu cadangan kerugian tak tertagih perusahaan. Harus menetapkan cadangannya di awal bulan atau di awal perusahaannya. Saldo normalnya yaitu di kredit. Oke, next kita membahas merchandise inventory dengan nomor akun 115. Caranya sama dengan cash in bank sama akun receivable. Jika kita dapat dari jurnal umum, maka harus buat tanggalnya. Tapi kalau cash payment, cash receipt, sales journal, dan purchase journal itu tanggalnya 31. Dan supplies dengan nomor akunnya 116. Caranya sama juga dengan merchandise inventory. Selanjutnya prepaid rent, nomor akunnya 117. Prepaid di atas, satu balance tuh dapatnya dari neraca awal, dan saldo normalnya di debit. Selanjutnya fed in, nomor akunnya 118. Fed in ini termasuk tergolong aset, jadi nomor akunnya masuk nomor akun 1. Di sini fed in-nya tidak memakai balance atau tidak ada neraca awal nominal fed in-nya. Dan fed in saldo normalnya di debit. Dan jika belum tahu, fed in itu adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang dagang. Dan di bawahnya ada equipment, yaitu nomor akunnya 121. Di dalam buku besar tersebut kita harus mengisikan
berapa neraca awalnya. Dan nomor akun 121 tuh karena ini tergolong aset tetap, jadi angkanya 121. Dan saldo normalnya di debit. Selanjutnya adalah akumulasi depreciation equipment, yaitu akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 121.1. Kita buat dulu neraca awalnya atau balance-nya di kolom description, ref-nya checklist, dan saldo normalnya di kredit. Di sini neracanya 1.500.000. Dan selanjutnya yaitu vehicle, yaitu kendaraan dengan nomor akun 122. Di sini saldo normalnya juga di debit. Date-nya tanggal 1, balance, ref-nya checklist, balance-nya 20 juta di debit. Terus date-nya 24, description-nya recep journal, ref-nya RCJ.1. Di kredit sebesar 20 juta. Jadi debit dikurang kredit jadi hasilnya 0 atau sudah habis. Selanjutnya akumulasi depreciation vehicle atau akumulasi penyusutan kendaraan, nomor akunnya 122.1. Date-nya tanggal 1 bulan Desember, balance, ref-nya checklist, saldo normalnya di kredit sebesar 2 juta, dan date tanggal 24 yaitu kas recep journal, ref-nya CRC.1, dan nominalnya 2 juta di debit. Jadi kita kurangkan yang di neraca 2 juta di kredit dikurang dengan 2 juta di debit, jadi hasilnya juga 0. Oke, next building, yaitu nomor akunnya 123. Building juga termasuk aset tetap, jadi nomor akunnya 12. Jika tidak aset tetap, menggunakan akun 111, bukan 122. Itu tandanya jangka panjang atau aset tetap. Dan saldo normalnya di debit. Selanjutnya akumulasi depreciation building dengan nomor akun 123.1. Date-nya tanggal 1 Desember, balance, ref-nya checklist, saldo normalnya di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya account payable atau utang usaha dengan nomor akun 211. Date-nya tanggal 1 Desember, description-nya balance, ref-nya checklist, dan saldo normalnya di kredit sebesar 9.900.000. Dan tanggal 4 general journalnya, ref-nya isinya dari mana asal angka ini didapatkan, yaitu GJ.1 di debit 832.500. Jadi tadi 9.900 kita kurang sama 832.500, dapat hasilnya 9.067.500. Kayak gitu caranya sampai siap atau sampai akhir. Jadi totalnya harus sama dengan saldo awal piutang dagangnya, yaitu 9.900.000 rupiah. Oke, lanjut ke fade out dengan nomor akun 212. Fade out ini masuk kepada nomor akun 2, yaitu utang, karena fade out termasuk utang jangka pendek yang dikenakan pajak
atas penjualan yang telah dilakukan. Dan fade out saldo normalnya di kredit. Contohnya di sini date tanggal 6 General Journal ref-nya GJ.1 di debit 37.400 dan tanggal 11 General Journal GJ.1 di debit 15.400. Jadi ditambahkan kannya debit sama debit. Itu tanggal 31 sales journal SJ.1 di kredit 2.898.500. Kita kurangkan, kita buat di kredit karena saldo normalnya di kredit. Begitu sampai ke bawah. Lanjut ada income tax payable, nomor akunnya 213. Income tax payable ini tidak terdapat di jurnal khusus ataupun di neraca awal. Ini di adjustment journal karena di adjustment journal menggunakan nama akun income tax payable. Atau ada soal tentang income tax payable. Selanjutnya ada Bank Luan dengan nomor akun 221. Bank Luan ini tidak ada berpengaruh di transaksi karena di transaksi perusahaan saya tidak ada yang berhubungan dengan Bank Luan. Bank Luan ini saldo normalnya di kredit. Di sini date-nya 1 Desember, description-nya balance, ref-nya checklist, dan di kreditnya 14 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang equity. Nomor akunnya 311. Saldo normalnya di kredit. Equity ini adalah modal perusahaan kita. Date tanggal 1 Desember, description-nya balance, yaitu di kredit Rp273.800.000. Lanjut kita akan membahas drawing, yaitu dengan nomor akun 312. Drawing itu adalah pengambilan pribadi atau pengambilan kebutuhan pribadi perusahaan. Dan drawing saldo normalnya di debit. Drawing ini mengurangi nilai equity. Selanjutnya kita akan membahas yaitu income summary dengan nomor akun 313. Income summary ini nama akun yang bersifat sementara. Dan untuk menutup saldo di closing journal. Seperti contoh yang punya perusahaan saya ini. Saldo normal dari income summary yaitu di kredit. Next, kita akan membahas yaitu sales dengan nomor akun 411. Saldo normal dari sales yaitu di kredit. Cara membuat buku besar sales seperti ini. Di kolom date-nya tanggal 31 ada jurnal khusus. Kita lihat di sales journal dulu. Itu ref-nya tuh singkatan dari sales journal yaitu SJ.1 dan saldo normalnya kan di kredit. Jadi sales journal tuh di kredit sebesar 26.350.000. Lanjut tanggal 31 salesnya ada juga di cash receipt journal yaitu penjualan tunai, jadi masuknya ke receipt journal. Kodenya atau referensinya CRJ.1 dengan harga 12.600.000 di kredit. Jadi tadi di kredit, sekarang di kredit, jadi ditambahkan mendapat hasilnya 38.950.000. Selanjutnya, penjualan ini atau sales ini akan kita tutup. Jadi kita tutup, kalau menutupnya, jika saldo normalnya di kredit, maka kita menutupnya
berlawanan, kita pindahkan ke debit, maka hasilnya akan 0. Selanjutnya yaitu sales return dengan nomor akun 412. Sales return adalah misalkan kita sebagai penjual, jadi ada orang yang membeli barang kita, terus si pembeli tersebut meretur atau mengembalikan barangnya kepada kita karena cacat atau tidak sesuai dengan pesanan dia yang kita kirim. Dan perusahaan kita menerima barang tersebut dan memberi, jika dia tunai, memberi uang kepada si pembeli. Jika dia kredit, maka piutang kita berkurang, maka saldo normalnya di debit. Dan sales diskon dengan nomor akun 413. Sales diskon ini saldo normalnya di debit. Sales diskon adalah penerimaan piutang yang didiskonkan kepada si pembeli. Contohnya, perusahaan kita menjualkan barang dagang kepada supplier secara kredit dengan syarat 1/10 N/30, artinya 1% diskonnya dalam waktu 10 hari dan memberi jangka waktu 30 hari. Dan supplier tersebut membayarnya dalam jangka waktu 10 hari, maka dia mendapatkan diskon penjualan. Jadi pembeli membayar utangnya kepada kita mendapatkan diskon 1%. Selanjutnya cost of goods sold dengan nomor akunnya 511. Saldo normal dari cost of goods sold adalah di debit. Caranya sama dalam mengisikan buku besar. Lanjut, yaitu salary expense. Nomor akunnya 611. Salary expense ini beban gaji. Saldo normal dari salary expense adalah di debit. Contohnya di kolom debt tanggal 31 Desember yaitu cash payment journal, referensinya CPJ.1, di debit sebanyak 4 juta rupiah dan kita tutup yaitu closing journal CJ.1 di kredit 4 juta. Tadi di debit, kini di kredit, jadi kita kurangkan, dapatlah hasilnya 0. Lanjut yang di bawahnya yaitu electric expense, yaitu beban listrik dengan nomor akun 612. Caranya juga sama dalam memasukkan ke buku besar atau memindahkan ke dalam buku besar. Buku besar ini sama dengan memindahkan dari jurnal khusus atau buku besar pembantu dan neraca awal ke dalam buku besar. Tidak ada mencari ataupun bagaimana, cuma memindahkan saja atau mengelompokkan akunnya masing-masing. Selanjutnya ada telepon expense nomor akun 613, beban inkaso 614, administration expense 615, bad debt expense 616. Caranya semua sama, cuma memindahkan atau mengelompokkan akunnya masing-masing saja. Ini juga sama dengan beban sebelumnya, yaitu supplies expense 617, depreciation of equipment expense 618,
depreciation of building expense 619, prepaid expense 610. Saldo normalnya sama-sama di debit, caranya sama-sama seperti beban sebelumnya. Dan terakhir di buku besar perusahaan saya ini, yaitu pendapatan jasa giro, nomor akunnya 811, dan gain loss sales facial dengan nomor akun 911. Pendapatan jasa giro, saldo normalnya di kredit karena dia pendapatan, dan gain loss sales facial, saldo normalnya di debit karena dia beban. Dan akhirnya selanjutnya kita membahas neraca saldo. Ini langkah setelah membuat buku besar. Maaf ya teman-teman, di atasnya agak kepotong, saya jelaskan saja ya. Yang paling atas nama perusahaan kita. Perusahaan saya kan namanya UD Saskia, neraca saldo, dan as of 31 Desember 2023. Kenapa pakai as of? Karena setiap di neraca itu memakai as of. Neraca saldo ini atau nama akun dan nominalnya dapat dari mana? Mari saya jelaskan. Nama akun atau nominalnya ini kita dapat dari saldo buku besar, kan ada tadi balance di buku besarnya sebelum ditutup. Dan yang sebelum kita buat penyesuaiannya, yang sebelum kita posting penyesuaiannya. Jadi kita gabungkan yang di buku besar tadi menjadi neraca saldo, dan debit kreditnya tuh lihat di balance buku besarnya kan. Dan hasilnya 11 petty cash di debit 2 juta, 112 cash in bank di debit 156.861.100 rupiah, 113 account receivable yaitu 6.500.000, 114 allowance for doubtful debt di kredit 300.000, 115 merchandise inventory di debit 40.328.958 rupiah. Selanjutnya 116 supplies di debit 3.710.000, 117 prepaid rent yaitu 12 juta di debit, 118 fed in di debit 4.191.000 rupiah, 121 equipment 17 juta di debit, 121.1 akumulasi depreciation equipment di kredit 1.500.000, 123 yaitu building di debit 60 juta, 123.1 akumulasi depreciation building di kredit 3 juta, 211 account payable di kredit 9.900.000, 212 fed out di kredit sebanyak 4 juta, 231.700, 221 bank loan di kredit 14 juta, 311 equity di kredit 273.800 rupiah, 312 drawing di debit 3 juta, 411 sales di kredit 38.950.000, 412 sales retur di debit 480.000, 413 sales diskon di debit 260.100, 511 cost of goods sold di debit 4 juta, 611 salary expense 4 juta
juta di debit, 612 electricity expense 400.000 di debit, dan 613 telepon expense 200.000 di debit. Terakhir 911 gain atau loss sales vehicle di debit 1 juta. Jadi total semuanya harus balance, yaitu 345.681.700 harus sama hasilnya debit dengan kredit. Jika beda berarti neraca saldo kamu salah. Sekianlah video saya untuk menjelaskan buku besar sampai neraca saldo. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa belajar dari video saya ya. Terima kasih.